Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 6 anggota, dan saya Ayudia Friskalul Amalia dengan NIM 14012104490. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mutahar Razak Lasnawi. Perkenalkan, nama saya Anissa Fauzia dari MB 4408. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eka Yasil dari kelompok 3 kelas MB 4408. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Firdaus dari kelompok 3 ekonomi kelas MB 4408. Perkenalkan, nama saya Nadira Oksandria dengan NIM 14012043060 dari kelas MB 4408 kelompok 3. Saya Resa Yolanda Sabella dengan NIM 14012043091 dari kelas MB 4408. Dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang penawaran dan permintaan agregat. Dan saya akan menjelaskan tentang fluktuasi ekonomi. Fluktuasi ekonomi dalam jangka pendek pada output atau PDB dan tingkat kerja disebut sebagai siklus bisnis. Ketika perekonomian dalam siklus bisnis mengalami kontraksi, maka ekonomi dikatakan sedang dalam resesi. Resesi adalah penurunan PDB secara berturut-turut dalam 2 kuartal. Banyak ahli ekonomi yang memahami resesi sebagai pertumbuhan yang terjadi di bawah tren atau di bawah potensinya. Resesi merupakan penurunan signifikan dalam kegiatan ekonomi yang dicerminkan data PDB real, pendapatan real, ketenaga kerjaan, produksi industri dan grosir ataupun penjualan retail yang berlangsung lebih dari beberapa bulan. Biasanya ketika ekonomi mengalami resesi, maka peningkatan pengangguran akan terjadi. Sebab pada saat resesi pekerjaan sulit didapat dan sebaliknya malah banyak terjadi PHK. Hubungan negatif antara pengangguran dan PDB ini disebut sebagai hukum Oknum. Model permintaan agregat dan penawaran agregat. Harga memiliki 2 sifat, yaitu jangka pendek yang bersifat kaku dan jangka panjang yang bersifat fleksibel. Nah, untuk jangka pendek ada salah satu teori, yaitu teori dari Yeknes, yang dimana permintaan agregat erat kaitannya dengan perekonomian jangka pendek. Nah, ada pula teori klasik untuk harga jangka panjang, yaitu erat ikatannya dengan perekonomian sisi supply dan bersifat panjang, yang bersifat jangka panjang. Untuk permintaan agregat adalah hubungan antara jumlah output yang diminta dengan tingkatan harga. Nah, lalu ada persamaan kuantitas bagi permintaan agregat. MV sama dengan PY. M adalah jumlah uang yang beredar, V kecepatan perputaran uang, P tingkat harga, Y jumlah output. Untuk pergeseran kurva permintaan agregat, penurunan jumlah uang beredar menyebabkan bergesernya kurva permintaan agregat ke kiri. Bertambahnya jumlah uang beredar menyebabkan bergesernya kurva permintaan agregat ke kanan. Penawaran agregat adalah hubungan antara jumlah barang dan jasa yang ditawarkan dengan tingkat harga. Kurva penawaran agregat itu ada 2, ada jangka panjang dan ada jangka pendek. Nah, kalau jangka panjang itu, tingkat outputnya ditentukan oleh modal, tenaga kerja, dan kesediaan teknologi. Dan bentuk kurva ini pun vertikal. Selanjutnya yaitu kurva penawaran agregat jangka pendek. Nah, pada kurva ini harga-harganya itu kaku, sehingga bentuk kurvanya itu datar atau horizontal. Equilibrium atau keseimbangan pada permintaan agregat dan penawaran agregat ada 2, yaitu jangka panjang dan jangka pendek. Dalam jangka panjang, penurunan jumlah uang beredar berpengaruh pada tingkat harga, tetapi tidak menyebabkan tingkat output menurun. Pada jangka pendek, penurunan jumlah uang beredar menyebabkan pergeseran equilibrium pada tingkat output lebih rendah. Ketika terjadi resesi atau turunnya permintaan agregat, yaitu ketika perekonomian pada equilibrium jangka panjang pada titik A, penurunan permintaan agregat yang mungkin disebabkan oleh penurunan perputaran uang menggeserkan perekonomian ke titik B, sehingga output berada di titik alamiah. Ketika harga turun, perekonomian berangsur-angsur keluar dari resesi, bergerak dari titik B ke titik C. Yaitu yang pertama permintaan agregat dan penawaran agregat, dan materi yang kedua itu model tentang permintaan agregat dan penawaran agregat. Saya akan sedikit menjelaskan tentang materi pertama dulu, yaitu
permintaan agregat dan penawaran agregat, yang di dalamnya berisikan ketika terjadi ekspansi atau kenaikan permintaan agregat, perekonomian itu akan dimulai pada equilibrium jangka panjang pada titik A. Kemudian akibat meningkatnya kenaikan permintaan agregat itu karena perputaran uang sehingga menggerakkan perekonomian ke titik B, lalu output berada di titik alamnya. Jadi harga tersebut bisa naik karena perekonomian berangsur-angsur kembali ke alamiah dan bergerak dari titik B ke C. Lalu materi yang kedua itu model permintaan agregat dan penawaran agregat, yang di dalamnya berisikan tentang kebijakan stabilisasi, yaitu fluktuasi ekonomi secara umum bisa saja terjadi sebagai akibat perubahan pada permintaan agregat atau AD dan penawaran agregat atau AS. Nah, sedangkan perubahan eksogen pada ukuran kurva AD dan AS disebut juga sebagai guncangan atau shock terhadap perekonomian. Jadi, kebijakan stabilisasi ditunjukkan untuk mengurangi tekanan goncangan tersebut. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon. Di sini saya akan menjelaskan demand shock dan supply shock. Demand shock terjadi ketika AD meningkat sehingga perekonomian booming. Kurva AD bergeser ke kanan dan equilibrium berada di titik B. Dengan harga lama, perusahaan menjual lebih banyak output sehingga mengerjakan lebih banyak pekerja dan menggenjot produksi. Kemudian kenaikan AD tersebut mendorong kenaikan harga dan upah. Akibatnya output yang diminta kembali turun secara bertahap hingga ke titik alamiah. Selanjutnya supply shock. Supply shock terjadi ketika adanya guncangan penawaran memperburuk beban biaya dan menaikkan harga. Jika AD dipertahankan konstan, perekonomian bergerak dari A ke B yang menyebabkan stagflasi. Secara berangsur-angsur, ketika harga turun, perekonomian kembali ke titik alami. Di sini akan presentasi yang pertama mengatasi supply shock, yang kedua kebijakan stabilisasi. Yang pertama, mengatasi supply shock. Dalam menghadapi supply shock yang memperburuk, dilakukan upaya untuk mendorong naiknya AD. Ketika AD naik dengan bergesernya kurva AD1 ke AD2, maka perekonomian akan membaik atau bergeser ke titik C. Biaya dari kebijakan ini adalah tingkat harga yang lebih tinggi. Yang kedua, kebijakan stabilisasi. Kebijakan untuk melakukan stabilisasi ini dapat ditempuh melalui kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Model ISLM ialah model yang menjelaskan bagaimana kebijakan fiskal dan moneter mempengaruhi pasar barang dan pasar uang. Karena itu, kurva AD dan AS fungsinya menggambarkan bagaimana siklus bisnis, sedangkan kurva ISLM menggambarkan bagaimana kebijakan ditempuh untuk mempengaruhi kurva AD dan AS. Cukup sekian dari saya. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai permintaan dan penawaran agregat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.